Halo follower setia, salam jumpa lagi dengan kami dari tim Sindikat Bola. Terlepas dari kegagalan di kancah Eropa belum lama ini, baik Juventus dan sesama penantang posisi 4 besar Serie A, Lazio, telah mendekati performa terbaik mereka di liga belakangan ini. Dan di akhir pekan ini kedua klub akan beradu kekuatan di kandang Juventus, Stadion Allianz, pada pertandingan terakhir Liga Italia Serie A tahun 2022 sampai tahun 2023 sebelum memasuki jeda Piala Dunia 2022 Qatar. Kedua tim hanya dipisahkan oleh 2 poin dan 2 tingkat di klasemen, dengan sang tuan rumah sedang menikmati 5 kemenangan beruntun di Liga, dan sang tamu dari ibu kota hanya kalah 1 pertandingan di Liga sejak bulan September. Pasar taruhan. Asian Handicap, Juventus memberi fur setengah kepada Lazio. Sedangkan over-under, dibuka dengan 2,5 gol. Berita tim. Meskipun Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic telah kembali berlatih setelah kemenangan Juve di kandang Verona, keduanya diperkirakan hanya akan duduk di bangku cadangan pada hari Minggu. Vlahovic telah mencetak 4 gol ke gawang Lazio di Serie A sejak berkiprah di Italia, 3 diantaranya terjadi di saat timnya bertindak sebagai tuan rumah. Setelah diistirahatkan di laga melawan Verona, Wojciech Szczesny seharusnya kembali ke starting line-up, sementara pencetak gol kemenangan di pertandingan tengah pekan, Moise Kean, akan berusaha dikedepankan dari pemain muda, Fabio Miretti, untuk mendampingi Arhadius Milik di lini serang. Trio gelandang tuan rumah kelihatannya tidak berubah setelah peningkatan performa Juve belakangan ini, dengan Max Allegri diperkirakan akan mempertahankan formasi 3-5-2 yang diterapkannya akhir-akhir ini. Sementara itu, Paul Pogba yang telah dipastikan absen di Piala Dunia, masih dalam proses pemulihan dari cederanya. Ia akan bergabung dengan Mattia De Sciglio dan bintang muda asal Inggris Samuel Ealing Jr. untuk menonton dari pinggir lapangan. Alex Sandro harus menjalani skorsing akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Verona. Di kubu Lazio, kehadiran Ciro Immobile, yang tercatat memulai karir Serie A di Juventus, sangat diharapkan untuk laga terakhir mereka di tahun 2022 ini. Sedangkan, Matthias Zaccagni yang dilaporkan telah pulih dari masalah betis akan semakin menambah opsi serangan bagi Maurizio Sarri. Namun, mantan pelatih Juve itu harus melakukan perubahan di posisi bek kanan, karena Manuel Lazzari mengalami cedera betis saat melawan Monza. Diperkirakan Sarri akan mengalihkan El Said Hysaj dari sayap kiri ke kanan. Setelah absen pada laga tengah pekan, Adam Marusic dan Danilo Cataldi akan kembali ke skuad. Cataldi akan berpasangan dengan Sergej Milinkovic-Savic sebagai motor di lini tengah. Sang maestro asal Serbia itu tercatat mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-96 pada penampilan terakhirnya di Stadion Allianz, pada bulan Mei lalu. Ia juga telah memberikan 4 assist dalam 4 penampilan terakhirnya di laga tandang. Data dan analisis. Menyusul kemenangan atas Inter di derby di Italia, yang merupakan kemenangan Liga keempat mereka berturut-turut, Juventus melanjutkan kebangkitan kembali mereka dengan hasil yang baik pada hari Kamis, saat mereka bertandang ke markas tim juru kunci Verona. Menggantikan Dusan Vlahovic yang cedera di Stadio Bentegodi, Moise Kean mencetak gol pada menit ke-60 untuk mengamankan 3 poin, dengan Juve membukukan clean sheet sekali lagi untuk menambah rekor yang terus bertambah musim ini. Faktanya, si nyonya tua terakhir kebobolan gol di Liga pada awal Oktober, saat bertandang ke kandang AC Milan. Kengototan Max Allegri untuk bermain sepak bola pragmatis mulai membuahkan hasil, setelah awal musim yang buruk baik di kancah domestik maupun di Liga Champions. Dengan status tersingkir ke Liga Eropa karena beberapa penampilan yang tidak memuaskan di babak grup Liga Champions, tim transisi Juve mungkin tidak lagi dianggap sebagai penantang gelar Scudetto, yang gagal mereka klaim selama 2 musim terakhir, setelah kesuksesan selama 9 tahun secara beruntun. Tetapi posisi finish di 4 besar tetap akan menjadi persyaratan minimal. Memenangkan 3 pertandingan tandang berturut-turut tanpa kebobolan untuk pertama kalinya sejak musim 2018 tentu membantu dalam hal itu. Kini tim asuhan Allegri kembali ke kandang mereka di Turin, di mana mereka telah memenangkan 3 pertandingan Serie A terakhir dengan skor agregat 9-0. Optimisme pasti ada di pihak mereka untuk memperpanjang rekor itu, walau saat ini mereka harus mengatasi lawan yang sedang dalam performa bagus.
Juventus terakhir kali gagal mencetak gol melawan Lazio sekitar 10 tahun yang lalu, dan sejak saat itu, telah mencetak 37 gol dalam 19 pertemuan dengan sang rival. Selain itu, Bianconeri hanya kalah 2 kali dari 35 pertemuan Serie A terakhir mereka menghadapi Lazio, yang terakhir terjadi di bulan Desember tahun 2019, ketika mereka masih ditangani oleh Maurizio Sarri. Lazio telah bangkit kembali dari 2 kekalahan beruntun dari Salernitana dan Feyenoord. Mereka telah menang 2 kali selama sepekan terakhir untuk menjadikan mereka sebagai salah satu tim kuda hitam untuk gelar Serie A. Setelah kemenangan yang meningkatkan kepercayaan diri tim atas Roma di Derby della Capitale, tim asuhan Sarri juga sukses mengatasi Monza pada Kamis malam, dengan gol babak kedua dari Luca Romero memberikan poin maksimal. Dengan hasil itu Lazio mengambil kesempatan untuk merebut posisi kedua di klasemen Serie A setelah Milan hanya mampu bermain imbang dengan Cremonese. Meski saat ini L'Aquile masih terpaut 8 poin dari Napoli yang sedang melaju kencang di puncak Serie A, namun mereka akan melakoni laga terakhir mereka sebelum Piala Dunia dengan peringkat klasemen yang lebih baik dari Juventus, Milan, Inter dan seteru abadi Roma. Biancocelesti diperkirakan akan berusaha untuk dapat menahan sang tuan rumah di akhir pekan ini, setelah mereka mampu membukukan clean sheet di masing-masing dari 4 pertandingan tandang terakhir mereka. Memang, hanya sekali dalam sejarah klub ketika mereka menikmati hasil pertandingan tandang yang lebih baik saat mereka ditangani pelatih yang membawa mereka meraih Scudetto, Sven-Goran Eriksson. Mereka juga cukup beruntung ketika pemain sayap Felipe Anderson telah tampil mengagumkan di lini depan di tengah ketidakhadiran sang kapten Ciro Immobile. Ia didukung oleh penyerang veteran Pedro dan pemain tim nasional Italia, Mattia Zaccagni. Namun apakah ketiganya dapat menembus barisan belakang Juve yang terkenal tangguh? Bagaimanapun hal ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Prediksi. Hanya Barcelona yang memiliki rekor kebobolan lebih sedikit di kandang sendiri daripada Juventus di antara 5 liga top Eropa musim ini. Sementara Lazio memiliki rekor sebagai tim dengan jumlah kebobolan gol tandang paling sedikit sejauh ini. Oleh karena itu, diperkirakan laga seru dengan skor besar mungkin tidak akan tersaji di Turin, di mana berbagi poin adalah hasil yang cukup adil dalam pertandingan yang diperkirakan akan berjalan ketat. Ayo ramaikan serunya Piala Dunia 2022 Qatar dengan mengikuti kuis tebak juara Piala Dunia di situs Vio88. Raih hadiah utama sebesar 100 juta rupiah. Asian Handicap, kami memilih Lazio Divur setengah oleh Juventus. Kami memilih under 2,5 gol. Skor, Juventus 0 Lazio 0. Jadikan informasi dari kami ini sebagai referensi saja, keputusan di tangan Anda sendiri. Jika Anda suka dengan sajian kami, silakan subscribe, share, like dan komen video ini. Terima kasih.